Alexa, Emma menyebutkan, selama kamu mengatakannya, Siren masih dapat berpartisipasi dalam pemotretan rahasia. Dia tidak punya banyak waktu lagi, dia akan segera mengambil bagian dalam penghargaan model 10 teratas. Kenapa aku harus setuju? Jika dia mengalami kesulitan, itu masalahnya, mengapa kewajibanku untuk membantunya? Apakah ada undang-undang untuk itu? Alexa bertanya dengan nada geli. Bukankah Kak Shirley benar-benar mampu? Suruh dia mendapatkan pekerjaan dengan majalah lain. Alexa, jangan pergi terlalu jauh. Shirley menghentakkan kakinya dengan marah. Emma tidak bisa diganggu untuk terus menonton orang-orang Sandiga Entertainment berkelahi satu sama lain. Dia dengan lembut menepuk bahu Alexa dan berkata, Alexa, aku akan menunggu di luar. Katakan padaku keputusanmu setelah setengah jam. Apakah itu akan menjadi pemotretan solo atau pemotretan denganmu dan Siren? Kamu yang memutuskan. Terima kasih, Emma. Alexa mengangguk. Itu waktu yang tepat, karena dia memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan yang tidak nyaman untuk dikatakan di depan orang luar. Aku sudah meminta beberapa pengawal untuk berjaga di depan pintu. Jika ada yang ingin melakukan sesuatu padamu, teriak saja. Alexa tersenyum lagi dan memandang Davina dan Natalie, mengisyaratkan bahwa dalam situasi ini, dia mungkin tidak berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Begitu Emma meninggalkan ruangan, Shirley membanting tangannya ke atas meja dan bertanya pada Alexa, apa yang kamu inginkan? Ini bukan bagaimana kamu memperlakukan seseorang yang kamu minta bantuannya, Alexa berkata dengan tegas kepada Shirley. Apa yang kakakmu lakukan, aku yakin kamu sudah tahu. Dalam industri ini, jelas bahwa yang kuat mendapatkan semua dukungan, sedangkan yang lemah diinjak-injak. Aku tahu tidak masalah apa yang aku katakan kepadamu. Karena kita berdua membenci penampilan satu sama lain, apa gunanya bekerja sama? Kamu harus memohon kepada orang lain. Mata Shirley merah, tapi saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, dia adalah manajer perusahaan yang berbeda. Fakta bahwa dia membantu Sandiga Entertainment sudah melanggar kontraknya, dia tidak bisa membantu Siren di tempat terbuka. Plus, peluang tidak datang dengan mudah. Jadi, dia tidak punya pilihan selain melunakkan nadanya. Katakan padaku apa yang kamu inginkan Alexa, jika kamu melangkah terlalu jauh, kita berdua tidak akan mendapat manfaat darinya. Siren bilang aku mencuri sesuatu miliknya. Tidak, Siren membutuhkan bimbinganmu. Shirley mengatupkan giginya saat menanggapi Alexa. Pada kenyataannya, dia sangat ingin agar Alexa segera menghilang. Alexa juga merasakan hal yang sama terhadapnya. Namun, provokasi dari orang-orang di depannya ini, membuatnya mengerti, jika dia tidak bisa berunding dengan mereka, dia harus membuat pilihan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Jadi, setelah melihat sekilas ekspresi menantang Siren, dia mengangkat alisnya dan berkata, aku akan memberi Siren kesempatan, dengan satu syarat. Bicaralah, kata Shirley sambil menahan amarahnya. Aku ingin Sandiga Entertainment berjanji mulai sekarang, dengan siapa aku bekerja, akan diputuskan olehku secara pribadi. Dengan kata lain, aku akan mengambil pekerjaan apapun yang kuinginkan. Sandiga Entertainment tidak berhak untuk turun tangan. Mereka juga tidak punya hak untuk mengatur untuk pekerjaan yang tidak aku setujui, kata Alexa lugas. Itu tidak mungkin, Shirley tegas. Apa bedanya dengan membatalkan kontrakmu atau membuka studio pribadi? Kamu bisa menolaknya, lagi pula, pada akhirnya, aku akan tetap mewujudkannya. Tapi, apa kamu yakin, Siren bisa terus menunggu? Shirley melirik Justin. Mereka berdua menunduk dan merenung sejenak. Pada akhirnya, Shirley memberitahu Alexa, paling banyak, aku hanya dapat mengizinkanmu untuk menyuarakan pendapatmu. Dengan kata lain, kita tidak akan mengatur pekerjaan untukmu tanpa sepengetahuanmu.
Mengenai pilihan klienmu, perusahaan pasti harus memegang kendali. Jika tidak, jika kamu secara acak memilih untuk bekerja dengan perusahaan murah tanpa nama, apa yang akan terjadi pada reputasi perusahaan kami, Alexa? Tidak ada artis yang bisa melangkah di atas kepala perusahaan mereka. Perusahaan bisa memegang kendali, tapi aku membutuhkan semua atasan untuk hadir setiap kali keputusan dibuat karena aku tidak lagi percaya pada Justin. Perusahaan lain menyediakan artis mereka dengan sumber daya terbaik. Aku tidak berharap kamu melakukan itu untukku. Aku hanya tidak ingin kamu ikut campur. Satu hal lagi, jangan libatkan Siren dalam segala hal. Shirley mencibir. Dia tidak percaya Alexa mampu melakukan banyak hal. Semua ini hanyalah keputusan yang terburu-buru. Setelah status Siren dinaikkan, Sandiga Entertainment tidak akan kesulitan memfitnah Alexa lagi. Ketika saatnya tiba, dia akan menciptakan masalah bagi Alexa yang dia yakin Alexa tidak akan bisa keluar darinya. Jadi dia setuju, saat ini adalah keputusan terbaik yang bisa dia buat. Karena dia tidak bisa melangkahi Alexa secara langsung, yang bisa dia lakukan hanyalah membuatnya berbagi panggung dengan Siren. Dia tidak sabar untuk melihat, dengan manajer top seperti dirinya, apakah Alexa bisa menjadi lebih baik dari Siren. Aku setuju, jawab Shirley sambil menganggukkan kepalanya. Setelah mendengar tanggapan Shirley, Davina yang berdiri di belakang Alexa, benar-benar terkesan olehnya. Karena pada saat ini, Alexa telah membalikkan keadaan dan sekarang menginjak di atas Shirley. Dia memang bukan artis biasa. Dia tidak hanya melampiaskan amarahnya, sebaliknya, dia langsung mendekati Shirley dan menuntut haknya. Mulai sekarang, Sandiga Entertain tidak lagi memiliki hak untuk mencampuri pekerjaannya. Dengan kata lain, dia sebagian independen dari kontraknya. Karena Alexa memahami orang-orang tercela ini dengan sangat baik, dia pasti harus memastikan dia memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri. Dia tidak bisa membiarkan apa yang terjadi dengan Secret terjadi lagi. Apa yang dia lakukan lebih baik daripada sekadar mempermalukan mereka. Pikiran Alexa jernih. Davina dengan tulus percaya, bahkan jika Alexa tidak memilikinya sebagai manajer dan tidak memiliki asisten, dia masih bisa melakukannya sendiri. Pada catatan itu, artis mana yang memiliki kemampuan untuk memimpin manajer mereka? Namun, meskipun dia tahu ini, Davina masih tidak mau meninggalkan Alexa. Dengan mengikuti Alexa, ada banyak hal yang bisa dia pelajari. Terutama ketika Alexa mengatakan dia hanya memulihkan keadilan yang pantas dia dapatkan, itu menyentuh hati Davina. Dalam industri ini, dia tidak percaya bahwa keadilan itu ada, tetapi Alexa berbeda. Dia sama sekali tidak khawatir tentang berbagi panggung dengan Siren. Dengan kemampuan Alexa, membuang Siren terlalu mudah. Selama ini, di dalam hati Alexa, dia berharap mendapat kesempatan untuk menantang Siren dalam pertarungan yang adil. Karena dia sebelumnya menjadi pengganti Siren, dia perlu menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kepada publik, dengan menggantikan Siren, bukan berarti dia tidak mampu. Baginya, menang melawan Siren seperti memainkan permainan sederhana. Pada akhirnya, sekarang setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, Sandiga Entertain tidak bisa lagi dengan santai merencanakan pekerjaan Alexa. Mulai sekarang, pekerjaan Alexa harus melewati pemungutan suara oleh petinggi perusahaan. Dengan pengawasan mereka, Justin tidak lagi bisa menyembunyikan kebenaran dari massa. Mulai sekarang, pekerjaan yang akan diusulkan Alexa akan berpotensi menghasilkan begitu banyak uang. Tidak mungkin mereka akan menolaknya. Sementara itu, Alexa setuju untuk mengizinkan Siren berpartisipasi dalam pemotretan rahasia bersamanya. Keduanya akan bekerja sama untuk mempengaruhi tren Oriental. Setelah mendengar keputusan Alexa,
Emma terkejut dengan kesediaannya untuk menerima Siren. Menuju Alexa, dia tidak bisa tidak mendapatkan rasa hormat. Seberapa kuat keinginannya untuk mentolerir serangan penghinaan musuhnya, bahkan ketika mereka hampir menghancurkannya. Alexa, kamu benar-benar mengejutkanku. Aku menantikan untuk melihatmu di sampul depan. Mengenai berkali-kali aku salah menilaimu, aku merasa sangat menyesal. Tidak apa-apa, Alexa menunjukkan bahwa itu tidak mengganggunya. Alexa memahami orang-orang bisnis ini dengan baik, dan karena pemahaman ini, dia sadar, lebih menguntungkan untuk meyakinkan mereka daripada menyinggung perasaan mereka. Aku berharap kerjasama kita berjalan dengan baik. Sebelum pergi, Shirley dan yang lainnya memelototi Alexa, ada tatapan dingin di mata mereka. Mulai sekarang keluarga Justin dan Alexa benar-benar berselisih satu sama lain. Tapi, itu tidak masalah. Jika dia takut, dia tidak akan berbicara pada pertemuan hari ini. Saat dia keluar dari Secret, Shirley memberi Alexa peringatan, "Aku tidak tahu apa kamu terlalu pintar atau terlalu bodoh. Alexa, meskipun kamu pernah terkenal sebelumnya, itu semua adalah masa lalu. Beraninya kamu melawan perusahaan demi mendapatkan keuntungan sekecil itu, terutama ketika kamu tidak memiliki dukungan yang kuat. Meskipun kamu akan menikmati kebahagiaan beberapa hari, itu tidak akan bertahan lama. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini," jawab Alexa dengan tenang. Natalie mencibir dari belakang. Alexa memiliki Kenzie, bahkan jika Alexa bukan apa-apa, dia tetaplah istri dari CEO Mandala Entertainment. Tunggu sampai hari kebenaran terungkap, kalian para idiot akan terkejut luar biasa. Alexa, awalnya aku masih ingat semua saat-saat indah yang kita lalui bersama. Tapi setelah hari ini, yang kumiliki untukmu hanyalah rasa jijik, kata Justin ke arahnya sementara Siren terbungkus dalam pelukannya. Tatapan matanya sedingin es dan penuh dengan kebencian. Siren senang, ini adalah pertama kalinya Justin secara serius menyatakan kebenciannya terhadap Alexa. Ini juga berarti, mulai sekarang, tidak peduli apa yang Alexa lakukan, tidak akan ada kesempatan mereka untuk kembali bersama. Bagi Alexa, ini adalah pukulan telak. Tentu saja, ini semua ada dalam pikiran Siren, karena pada saat ini, Alexa yang telah mendengar kata-kata ini saat dia pergi, hanya tertawa. "Kupikir kamu akan merasakan rasa jijik yang aku miliki terhadapmu sejak lama." Tanggapan Alexa yang tenang membuat Natalie dan Davina tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, mereka bertiga naik ke mobil mereka dan pergi dari pandangan, tidak menoleh ke belakang sekalipun. "Ah," Natalie berteriak puas, "hari ini sangat menyegarkan, haha. Malam ini aku harus minum sampanye untuk merayakannya." Hanya memikirkan wajah kacau Justin membuatku ingin mengambil fotonya, dan menunjukkannya itu padanya sehingga dia bisa melihat betapa jeleknya dia. Davina berbalik untuk melihat Alexa dari kursi penumpang depan. Ada hal-hal yang ingin dia ketahui, itu semua adalah bagian dari rencanamu untuk membuat mereka mengizinkanmu menyuarakan pendapatmu, kan? Jika aku tidak melakukan ini, sampai Siren ditarik dari tempat bertenggernya, mereka akan terus menggunakanku untuk meningkatkan diri. Jadi, aku harus mendapatkan hak untuk menyuarakan pendapatku. Alexa melihat ke bawah pada kontrak tambahan yang ditulis oleh Justin dan dengan hati-hati menganalisis apakah ada kekurangan. Dia menyadari dia tidak mengerti banyak istilah hukum. Kenzie perlu menangani ini. "Apa itu berarti? Kamu akan menjatuhkan Siren?" Davina belum mengetahui bahwa Siren sedang hamil. Waktunya belum tepat. Davina menatap mata Alexa dan berhenti bertanya. Jika Alexa mengatakan sesuatu padanya, dia akan mengatakannya cepat atau lambat. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Davina adalah meyakinkan Alexa untuk lebih mempercayainya. Ini adalah satu-satunya cara agar ikatan mereka menjadi tidak terpatahkan. Haha,
Siren sebenarnya ingin bersaing denganmu. Alexa, jadikan dia latar belakangmu. Tentu saja, tidak ada gunanya berpikir terlalu jauh ke depan. Pemotretan Secret adalah hal terpenting di depan mereka dan semua fans menunggu untuk melihat siapa yang lebih baik. Setelah kembali ke Manor, Kenzie belum pulang. Ketiga wanita itu duduk di atas permadani di ruang tamu dengan santai sambil minum anggur merah. Alexa, bisakah kamu memasak untuk kami? Aku muak dengan makanan cepat saji Amerika. Tapi, aku tidak ingin melakukan apapun. Alexa bersandar di sofa dengan malas. Ya Tuhan, kita masih harus makan steak, keripik, dan hamburger selama seminggu penuh. Minta suamiku untuk memasak. Alexa tersenyum. Namun, menurutku dia tidak akan cukup memasak untuk kalian berdua. Apa maksudmu Big Boss bisa memasak? Natalie tampak seperti baru saja membuat penemuan besar saat dia meraih lengan Alexa dan bertanya. Masakannya juga tidak terlalu buruk. Alexa, tolong beri mulut kami kehormatan untuk merasakan masakannya. Natalie menggabungkan kedua tangannya dengan penuh ketulusan. Dia ingin tahu apakah bos besar benar-benar sehebat yang dikatakan Alexa. Hanya gigitan kecil sudah cukup. Itu tidak sulit dilakukan. Kali ini suara Kenzie bergema dari belakang mereka. Alexa memandang Kenzie di bawah matahari, wajahnya yang tampan tak tertahankan. Untuk merayakan Alexa mendapatkan kembali apa yang semula menjadi miliknya, aku akan memasak. Namun, mulai sekarang, jika ada yang meminta Alexa pergi ke dapur lagi, aku tidak akan bersikap baik kepada mereka. Bukankah bos besar kita terlalu protektif? Natalie terlalu terintimidasi untuk mengatakan apapun saat dia berpikir sendiri. Di sisi lain, Alexa dengan lembut tertawa. Perhatian Kenzie membuat hatinya terasa hangat, seperti matahari di musim dingin. Alexa membagikan hasil dari pertemuan Secret dengan menyerahkan kontrak yang telah diubah kepada Kenzie. Kenzie duduk di sofa dengan lembut mengusap rambut Alexa. Pemandangan itu begitu alami dan mengharukan, seperti lukisan terindah di dunia. Industri hiburan berubah sesering angin dan awan, adalah hal yang biasa bagi pendatang baru untuk beristirahat setiap hari, jadi sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi besok. Shirley pasti masih bermimpi untuk membuat Siren kembali. Itu sebabnya dia setuju untuk mengubah kontrak dengan mudah. Dia pasti berpikir, jika Siren berhasil kembali, dia bisa dengan mudah menginjakmu lagi. Itu benar. Aku baru saja melihat-lihat berita dan mencari nama Siren. Hasil pencarian semuanya tentang pertarungan antara dia dan Alexa. Semua yang disebut pakar industri model, mulai membandingkan pekerjaan antara dua dan beberapa yang disebut orang dalam industri telah keluar untuk mengatakan, karena Alexa telah menjadi pengganti Siren, jika mereka berbagi panggung, Alexa hanya akan menjadi Siren kedua. Siren adalah model oriental yang paling cantik dan dia memiliki kemampuan untuk memulai tren oriental. Jika itu tidak cukup, mereka bahkan membandingkan bagian tubuh mereka yang berbeda, mengatakan, selain kakinya, Alexa tidak memiliki keunggulan dalam aspek lain. Mereka menyebarkan pendapat seperti, Siren terlahir bergaya, sedangkan Alexa terlahir membosankan. Benar-benar lelucon, Siren bahkan tidak berada di level yang sama. Memikirkannya saja sudah membuat Natalie marah. Inilah yang biasanya mereka lakukan untuk menciptakan hype, tidak ada gunanya marah. Biarkan saja Siren menikmatinya selagi dia bisa. Alexa menghibur Natalie. Kenzie tetap diam saat matanya yang seperti obsidian menyala dengan geli dan ejekan. Alexa melirik Kenzie sekilas dan menggoyangkan lututnya saat dia bertanya, apakah kamu memikirkan apa yang aku pikirkan? Biarkan dia yang terlalu percaya diri membunuhnya, jawab Kenzie sederhana. Alexa memegang erat tangan Kenzie. Seperti yang diharapkan,
Hanya ada satu orang yang paling memahaminya dan tidak meminta dia membuang waktu dan tenaga untuk menjelaskannya, ini adalah Kenzie. Karena pernyataan yang dirilis Shirley hanya berfokus pada mendukung satu orang sambil menginjak yang lain dan jelas bias terhadap Siren, maka mereka harus memberikan Shirley apa yang diinginkannya. Mereka berencana untuk melambungkan ego Siren dan membuat semua orang memiliki harapan yang tinggi padanya. Pada saat yang sama, mereka akan membuatnya dikenal sebagai superstar yang akan datang di industri modeling sehingga dia mendapatkan perhatian dari model-model terkenal saat ini. Seperti ini, semakin tinggi Siren memanjat, semakin keras dia jatuh setelah semua orang melihat keahliannya. Ketika saatnya tiba, kita tidak perlu mengatakan apapun atau membantu orang lain mendapatkan lebih banyak popularitas. Yang harus kamu lakukan hanyalah menunjukkan keahlianmu dan itu akan menjadi serangan terbaikmu. Davina mendengarkan Kenzie dan kemudian menatap Alexa. Di depan Justin, Alexa tajam seperti landak, tidak ada yang bisa cukup dekat untuk mengambil keuntungan darinya. Namun, di depan Kenzie, Alexa adalah seorang wanita kecil yang lembut yang membutuhkan suaminya untuk melindunginya. Dia tidak bergantung pada Kenzie, tapi dia akan mendengarkan pendapat Kenzie dengan penuh perhatian. Sepertinya, jauh di lubuk hati, hanya Kenzie yang bisa membuatnya benar-benar tunduk. Bagi semua orang, Alexa kuat dan tegas. Hanya di depan Kenzie, apakah dia menunjukkan kelemahannya? Dia pasti memperlakukan Kenzie berbeda. Pasangan suami istri ini adalah pasangan yang sempurna, pikir Davina. Melihat tim cerdas di depannya, jauh di lubuk hatinya, Davina sudah menantikan keajaiban yang akan diciptakan Alexa untuk Secret. Sedangkan untuk Siren yang terlalu percaya diri, dia penasaran bagaimana Alexa bisa menghancurkannya sekarang karena Shirley telah menaikkan egonya begitu tinggi. Di dalam dapur, Kenzie sudah menyingsingkan lengan bajunya dan sibuk menyiapkan makan malam. Pada saat ini, Alexa baru saja selesai mandi dan mengenakan baju Kenzie saat dia perlahan mendekati Kenzie dari belakang dan memeluknya. "Suamiku, sangat berminyak dan berasap di sini, tunggu aku di luar." Kenzie fokus pada ikan di tangannya. "Apa yang harus kulakukan? Kamu sangat baik padaku." "Aku mulai takut," kata Alexa sambil mencondongkan tubuh lebih dekat ke punggung Kenzie. "Kamu tahu kalau soal hubungan, aku tidak punya rasa aman. Aku khawatir, suatu hari, kau akan meninggalkanku dan kabur juga. Kalau begitu, apakah kamu hanya akan berdiri di sana dan melihatku pergi?" Jika hari itu benar-benar datang, Alexa yang begitu ambisius dengan karirnya, tidakkah dia akan memiliki keberanian untuk mempertahankanku? "Terkadang aku juga perlu dibujuk." Mendengar kalimat terakhir Kenzie, Alexa tersenyum nakal saat dia meraih salah satu tangannya dan memaksakan diri di antara kedua lengannya. Dia kemudian perlahan membuka dua kancing atas kemejanya untuk memperlihatkan otot dadanya, sebelum memasukkan kepalanya ke dalam kemejanya. Dari bajunya muncul matanya. "Kamu benar-benar menggangguku untuk memasak," Kenzie tertawa. Sampai saat ini, Alexa memunggungi dada Kenzie, tetapi setelah mendengar kata-katanya, dia tiba-tiba berbalik, bibirnya yang sedingin es menempel kuat di dada Kenzie. "Apa maksudmu ini?" Kenzie dengan tenang mencuci tangannya yang mencurigakan di bawah bak cuci sebelum memeluk Alexa dengan erat. "Apa kamu berencana memberiku makanan penutup sebelum makan malam?" Jari Alexa menggambar lingkaran di dalam kemeja Kenzie. "Apakah aku cukup manis untukmu?" Kenzie berhenti bernapas saat dia mengeluarkan jari Alexa dari bajunya. Dia kemudian mengangkat dagunya dan dengan paksa meletakkan bibirnya di bibir Alexa. "Aku harus mencicipi untuk melihat betapa manisnya kamu." Kenzie menyukai bagaimana Alexa memiliki begitu banyak sisi yang berbeda padanya ketika datang ke saat-saat seperti ini. Itu sangat berbeda dengan kelembutannya yang biasa. Terkadang dia mempesona, terkadang dia lepas kendali, terkadang dia membiarkan dirinya lepas.
Tidak peduli bagaimana dia bertindak, hasilnya sama itu selalu membuatnya menginginkannya. Makan malam menjadi jauh lebih memuaskan. Tangan Kenzi menyentuh kaki Alexa. Ini mengingatkannya, sudah waktunya untuk memberinya kejutan lain yang telah dia persiapkan. Saat makan malam siap disajikan, 2 jam telah berlalu. Setelah melihat pesta di hadapannya, kata kejutan tidak cukup untuk menggambarkan bagaimana perasaan Natalie. Tidak pernah dia duga, CEO Mandala Entertainment yang terkenal, bos besar industri hiburan, begitu bijaksana. Tidak heran Alexa begitu-begitu rela patuh padanya. Terima kasih bos besar, untuk hadiah ini. Kendalikan penampilan impulsifmu yang ingin melelang makanan ini. Alexa tidak bisa menahan tawanya saat dia cekikikan. Bagaimana kamu tahu aku memikirkan Alexa itu? Aku merasa sangat beruntung. Natalie menggosok lengan Alexa. Ngomong-ngomong, apa yang kamu dan bos besar lakukan di dapur selama 2 jam? Cepat makan. Setelah makan malam kita memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Kenzi dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Apa yang telah kamu rencanakan? Alexa menunjukkan minat. Kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Kenzi menyisir rambutnya dengan penuh kasih. Natalie dan Davina benar-benar iri. Dari pengamatan mereka, tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa membuat Alexa begitu patuh dan penuh kekaguman. Namun, kejutan terbesar malam itu belum datang. Setelah makan malam, Kenzi memimpin Alexa ke ruang tamu Manor. Ketika mereka tiba, sudah ada beberapa pria Amerika yang duduk di dalam menunggu mereka. Alexa tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Kenzi, tetapi Kenzi dengan lembut menghiburnya, tidak perlu gugup. Tidak lama kemudian, pria Amerika yang bertugas melangkah maju dan mulai mengobrol dengan Kenzi. Pada saat inilah Alexa mendengar percakapan mereka dan akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Kenzi ingin membeli asuransi untuk kakinya. Bukan hal yang aneh bagi orang-orang terkenal untuk mengasuransikan bagian tubuh mereka, tapi mereka kebanyakan melakukannya untuk menarik perhatian. Jadi Alexa dengan cepat meraih Kenzi, "Suami, aku tidak. Jangan terlalu dipikirkan. Kakimu perlu dilindungi karena itu adalah kaki terindah yang pernah kulihat di panggung model." Tapi, Alexa masih tidak yakin. "Dengarkan aku," Kenzi menyenggolnya ke arah penilai. "Kamu tidak pernah membiarkan aku melakukan apapun untukmu. Apa kamu akan menolak hakku untuk membelikanmu asuransi juga?" Alexa tidak bisa menolak. Meskipun kakinya cantik, saat ini dia tidak terlalu terkenal, jadi dia menganggap biayanya tidak terlalu tinggi. Dengan pemikiran ini, Alexa menyerah untuk menolak dan membiarkan penilai melakukan pekerjaannya. Namun, sebelum penilai dapat memberikan penawaran, Kenzi masuk untuk mengatakan, "Tidak peduli berapa perkiraan nilai akhir, saya ingin meningkatkan jumlah pertanggungan 10 kali lipat. Jika itu masalahnya, maka itu akan menjadi lebih dari $100 juta." Berdiri dengan tenang di satu sisi, Davina dan Natalie terkejut atas apa yang mereka saksikan. Yang terpenting, Kenzi tidak melakukan ini untuk menarik perhatian, dia hanya membantu Alexa mendapatkan jaminan. Dermawan terakhir dari asuransi ini adalah Alexa. Mulai sekarang, apapun yang terjadi pada kakinya, dia akan ditanggung oleh asuransi. Kenzi benar-benar memanjakan Alexa. Alexa diam sepanjang waktu. Sejuta pikiran mengalir di benaknya. Namun, Kenzi merangkul bahunya dan berkata, "Industri kompleks ini kacau dan tidak aman. Aku tidak bisa menjamin bahwa 10 atau 20 tahun dari sekarang, Mandala Entertainment akan tetap sukses. Jadi, aku ingin melakukan semuanya yang aku bisa untuk memberimu ketenangan pikiran. Aku ingin jalan di depanmu dilindungi. Lalu, kenapa kamu tidak membeli satu untuk dirimu sendiri?" Air mata perlahan keluar dari mata Alexa. Kenzi membungkuk dan terkekeh di telinga Alexa, "Karena aku tidak memiliki kaki yang indah seperti kakimu." Pada saat itu,
Di bawah ruangan yang terang benderang, Alexa hanya memiliki Kenzie di matanya. Kenzie yang melakukan sesuatu untuknya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dia awalnya menikahinya dengan motif lain, tetapi dia tidak pernah keberatan. Sebaliknya dia memberikan keyakinan bahwa dia mencintainya dengan sepenuh hati. Karena apa yang telah kamu lakukan, apa kamu tahu berapa banyak janji yang aku buat untuk diriku sendiri? Aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak pernah meninggalkan pria ini, kecuali aku mati, jawab Alexa dengan serius. Kenzie tertawa dengan ketenangan dan pesonanya yang biasa. Selama itu adalah sesuatu yang menurutnya berharga, dia akan rela menyerahkan apapun tanpa penyesalan. Alexa adalah orang pertama yang membuatnya melakukan sesuatu tanpa meminta imbalan apapun. Begitulah hidup, satu orang menginjak-injak hatinya, sementara yang lain memperlakukannya seperti harta karun. Itu sebabnya tidak seorang pun boleh patah hati karena seorang brengsek. Selama seseorang gigih, akan selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana yang bersedia memberikan kehangatan yang mereka inginkan. Alexa sekarang sangat berharga. Natalie berbisik pelan pada Davina. Dia diasuransikan lebih dari $100 juta. Itu cukup untuk membeli Sandiga Entertainment secara langsung. Kamu tidak tahu betapa tergodanya aku untuk berterima kasih kepada Justin si brengsek itu, karena membiarkan Alexa kita menikah dengannya. Natalie mengedipkan mata pada Davina. Aku ingin melihatnya memeluk model kelas B yang tak tahu malu itu dan menjauh dari pandangan kita, sejauh mungkin. Tidak pernah Justin bayangkan, sementara dia menggunakan semua kekuatan otaknya untuk memikirkan cara melawan Alexa, ada seseorang yang bersedia menginvestasikan $100 juta untuk asuransi untuknya. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.